Al Nassr tumbang di tangan Al Ittihad. Ronaldo emosi sampai diejek oleh supporter. AC Milan enggan bertemu dengan klub ini di Liga Champions. Bek Bayern Munchen Matthias de Ligt dijanjikan 1 truk coklat. PSG digugat oleh pemain masa lalu. PSG tumbang di 16 besar Liga Champions. AC Milan berlaju dengan mulus ke perempat final Liga Champions. Hasil pertandingan Liga Champions. Bayern Munchen sukses mengalahkan PSG dengan skor 2-0 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Allianz Arena Kamis dini hari. 2 gol kemenangannya Bayern Munchen atas PSG kali ini semuanya lahir di babak kedua, masing-masing lewat aksi Eric Maxim Choupo-Moting dan Serge Gnabry. PSG sendiri tampil kurang menggigit meski diperkuat Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Berkat hasil ini Bayern Munchen pun berhak lolos ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 3-0 setelah mereka menang 1-0 di laga leg pertama Februari lalu. Hasil lain Liga Champions, AC Milan tampil cerdik untuk menahan imbang Tottenham tanpa gol dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions Kamis dini hari. Milan lolos dengan agregat 1-0 dalam pertemuan leg pertama 2 pekan lalu. Milan berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 di San Siro. Artinya giliran Spurs yang harus bermain habis-habisan di leg kedua untuk menjaga harapan lolos. Skuad Antonio Conte mencoba segala cara untuk membongkar pertahanan tim tamu, tapi Milan tahu caranya mempertahankan keunggulan. Para penyerang Spurs dibuat frustasi. Tidak ada gol selama 90 menit pertandingan di Tottenham Hotspur Stadion kali ini. Dengan agregat 1-0 pasukan Stefano Pioli pun berhak lolos ke babak perempat final Liga Champions. Hasil pertandingan Liga Eropa. Manchester United menang besar dengan skor 4-1 atas Real Betis dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Laga Man United versus Real Betis dalam jadwal Liga Eropa digelar di Stadion Old Trafford pada Jumat dini hari tadi. Man United berpesta gol ke gawang Real Betis melalui aksi Marcus Rashford pada menit ke-6, Anthony pada menit ke-52, Bruno Fernandes pada menit ke-58, dan Weghorst pada menit ke-82. Di sisi lain, satu-satunya gol Real Betis dikemas melalui Ayoze Perez pada menit ke-32. Dengan demikian, Man United dipastikan menumbangkan Real Betis via skor telak 4-1 dalam leg pertama 16 besar Liga Eropa. Di pertandingan lain Liga Eropa, ada Arsenal dipaksa puas dengan hasil imbang skor 2-2 dalam lawatan ke markas Sporting Lisbon leg pertama pada babak 16 besar Liga Eropa Jumat dini hari tadi. Bertandang ke Estadio José Alveleda, Arsenal disulitkan dengan perlawanan tim tuan rumah yang tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Laga berlangsung seimbang kali ini. Arsenal membuka keunggulan lewat gol William Saliba pada menit ke-22. Sporting sempat berbalik unggul lewat aksi Gonzalo Inacio pada menit ke-34 dan Paulinho pada menit ke-55. Arsenal lalu menyamakan kedudukan kembali melalui gol bunuh diri dari Hidasema Morita pada menit ke-62. Hasil imbang 2-2 ini berarti situasi masih sangat terbuka bagi kedua tim. Arsenal akan meladeni Sporting Lisbon di Emirates Stadium dalam duel leg kedua Liga Eropa pekan depan. Di pertandingan Liga Eropa lainnya, Juventus memetik kemenangan tipis 1-0 atas Freiburg dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Bermain di Allianz Stadium, Juventus tentu lebih diunggulkan daripada tim tamu. Skuad Massimiliano Allegri punya motivasi ekstra main api di Liga Eropa untuk memperbaiki kesulitan mereka di Liga Italia. Menariknya, Freiburg jelas membuat Juventus kesulitan pertandingan kali ini. Beruntung Juve bisa mencuri gol lewat sundulan Angel Di Maria di babak kedua pada menit ke-53. Kemenangan tipis 1-0 ini bakal jadi modal Juventus ketika bertandang ke markas Freiburg dalam duel leg kedua 16 besar pekan depan.
Cristiano Ronaldo amat kecewa atas kekalahan Al Nassr dari Al Ittihad. CR7 melampiaskan emosi dengan menendang botol di pinggir lapangan. Al Nassr menghadapi rival terdekatnya Al Ittihad pada pekan ke-20 Liga Arab Saudi. Duel digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat dini hari. Ronaldo tampil penuh menghadapi Al Ittihad. Kehadiran bomber 38 tahun itu rupanya belum cukup membuat Al Nassr tampil tajam di Jeddah. Al Nassr tak mampu membongkar pertahanan Al Ittihad. Alih-alih mencetak gol, The Global Club justru kebobolan jelang waktu normal habis. Pemain asing Al Ittihad Romarinho sukses menjebol gawang Al Nassr. Tim tuan rumah menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0. Cristiano Ronaldo tampak geram timnya harus menelan kekalahan di markas Al Ittihad. Pemain 5 Ballon d'Or itu terekam kamera meluapkan emosi dengan mendang botol saat hendak memasuki lorong stadion. Sikap emosional Ronaldo disikapi negatif para penonton di King Abdullah Sport City. Mereka membalas dengan menggemakan nama Lionel Messi, rival bebuyutan CR7. Ronaldo juga mengutarakan perasaannya di media sosial. Dia berterima kasih kepada seluruh fan Al Nassr yang masih tetap mendukung timnya. Kecewa dengan hasilnya, tapi kami tetap fokus musim ini dan menatap laga-laga berikutnya. Terima kasih fan Al Nassr atas dukungannya. Kami tahu kami dapat mengandalkan kalian. Kekalahan ini memaksa Al Nassr turun ke posisi 2 klasemen, sementara Liga Arab Saudi, Al Ittihad merebut puncak klasemen dengan 47 poin, unggul 1 angka dari rivalnya tersebut. Para supporter Al Ittihad pun mengejek Cristiano Ronaldo, bahkan pihak klub lewat media sosial Twitter resminya ikut-ikutan. Al Ittihad memposting cuplikan video Ronaldo yang kalah duel dengan Zakaria Siraj, lalu diberi caption, "Where is Ronaldo?" Cristiano Ronaldo dinilai tak puas dengan beberapa keputusan wasit. Apa daya, kini Al Nassr harus mati-matian lagi demi kejar puncak klasemen. Yann Sommer telah menjanjikan sebuah truk berisi coklat Swiss untuk Matthijs de Ligt menyusul goal line clearance yang ia lakukan melawan PSG. Matthijs de Ligt menyelamatkan Yann Sommer untuk mencegah PSG unggul pada menit ke-49 setelah kesalahan dari penjaga gawang membuat Vitinha memiliki peluang besar. Kiper internasional Swiss itu mencoba menggiring bola keluar dan seakan bakal memberikan gol tandang sebelum de Ligt melakukan clearance pada saat-saat terakhir ketika bola mengarah ke gawang. Sommer merasa lega setelahnya dan kemudian bercanda bahwa dia akan mengirimkan hadiah coklat kepada sang bek atas usahanya. "Saya akan memberikan sebuah truk berisi coklat Swiss di depan pintunya," kata Sommer kepada Dansk setelah Bayern Munchen mengamankan agregat 3-0. "Masalahnya adalah saya sempat punya solusi untuk mengoper ke Josip Stanisic, tetapi sudah ditutup. Maka saya tidak punya solusi lain selain dipercaya apa yang dilakukan de Ligt di sana. Tentu saja saya tidak senang dengan ulah saya. Sungguh menakjubkan bagaimana dia berpikir cepat dan menyelamatkan saya. Jika itu gol, maka pertandingan ini akan terlihat sangat berbeda." Pioli malu-malu untuk mengungkapkan ambisinya membawa Milan menjadi juara di Liga Champions musim ini. Pelatih Stefano Pioli berharap AC Milan tidak berjumpa sesama klub Serie A Italia pada pertandingan perempat final Liga Champions setelah menunggu 11 tahun untuk mencapai hasil bagus di turnamen ini. Milan melangkah ke perempat final dengan menyingkirkan wakil Liga Inggris Tottenham Hotspur lewat kemenangan agregat 1-0. Mereka kini menunggu hasil drawing yang direncanakan berlangsung pada 17 Maret. Sampai saat ini dua klub Italia lainnya Inter Milan dan Napoli masih mempunyai peluang untuk lolos ke perempat final. Inter bermodalkan kemenangan 1-0 untuk menghadapi tuan rumah Porto di leg kedua 16 besar pada pekan depan. Sedangkan Napoli mengantongi modal kemenangan 2-0 dari duel melawan Eintracht Frankfurt di leg pertama. Pada pertemuan kedua giliran Napoli yang menjamu klub Jerman tersebut. Sepak bola Italia sedang berkembang. Saya berharap kami tidak akan menghadapi klub-klub Serie A di perempat final. Milan sudah bertahun-tahun tidak bermain di Liga Champions dan kami lebih banyak berjuang musim lalu. Kami memiliki banyak pengalaman sekarang. Kami menghadapi tantangan ini dengan semangat yang tepat. Terakhir kali Milan mampu menjadi kampion Liga Champions adalah pada musim 2026-2027. Hanya saja Pioli tidak ingin terlalu memasang target tinggi dan lebih menatap laga demi laga. Kendati demikian, Pioli tidak memungkiri dirinya juga ingin merasakan gelar juara di benua Eropa.
Sungguh luar biasa bermain di Liga Champions, memuaskan dan penting bagi Milan. Jadi apakah kami memenangkannya itu tidak akan mudah, tapi saya suka berpikir tidak ada yang mustahil dalam berolahraga. Tim Ben Arfa memenangkan banding pengadilan terhadap PSG yang kini harus membayar 100.000 euro sebagai kompensasi. Mantan pemain depan PSG Ben Arfa memenangkan gugatan parsial dalam kasus pengadilan lawan raksasa Prancis yang sekarang diwajibkan untuk membayar 100.000 euro sebagai kompensasi setelah dinyatakan bersalah atas pelecehan moral dan tunggakan kepada sang pemain seperti dilaporkan Louis Enkipe. Ben Arfa bermain untuk PSG antara 2016 dan 2018, tetapi menghabiskan seluruh musim kedua dan terakhirnya di ibu kota dengan diasingkan dari skuad sebelum hengkang usai kontraknya berakhir. Pemain berusia 36 tahun itu dilaporkan dicoret dari skuad karena komentarnya yang menyinggung Emir Qatar, yang membuat marah Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Kasus yang diperkarakan oleh Ben Arfa adalah bahwa ia menerima bonus performa jika tidak dicoret dari tim, dan ia menuntut ganti rugi lebih dari 7 juta euro sebagai akibat pengasingan dirinya dari skuad. Namun pengadilan tidak mengabulkan keinginannya secara penuh dan hanya mewajibkan PSG membayar 100.000 euro.